Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyu Ramadan, NIM 220301500036 dari kelas PJKRB. Hari ini atau kali ini saya akan membawakan materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat di hari bab 4. Oke, pertama kita masuk di definisi. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS biasanya berkaitan dengan kesehatan pribadi. Yang dimaksud dengan kesehatan pribadi adalah segala usaha dan tindakan seseorang untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan sendiri dalam batas-batas kemampuannya supaya mendapatkan kesenangan hidup dan mempunyai tenaga kerja yang sebaik-baiknya. Kesehatan pribadi adalah badan diri seseorang yang bersih dari segala penyakit, yaitu berasal dari dalam tubuh manusia maupun luar tubuh manusia tersebut. Kita lanjut di memelihara kebersihan diri. Pertama, kita di kebersihan atau kamar tidur, kebersihan kamar tidur. Kamar tidur yang tidak karuan atau acak-acakan dapat mengganggu pandangan mata. Di samping itu juga jarang dibersihkan dapat menjadi sarang penyakit, misalnya nyamuk atau tikus. Nyamuk tidak dapat menggigit dan menyebabkan kulit terasa gatal dan bisulan. Tikus juga dapat menyebabkan penyakit, yaitu penyakit rabies. Jadi bersihkanlah tempat tidurmu sehari-hari setiap bangun tidur, dan bersihkanlah seluruh kamarmu setidaknya seminggu sekali. Yang kedua itu lanjut di menggosok gigi. Menggosok gigi ketika hendaknya tidur dan pada pagi hari setelah bangun tidur. Misalnya setelah kita makan, pasti sisa-sisa makanan akan bersangkut di sela-sela gigi. Apabila sisa-sisa makan tersebut tidak dibersihkan, maka kuman-kuman akan memakannya pada saat kita, dan jika terlalu lama tidak dibersihkan sisa-sisa makanan tersebut itu akan menumpuk, dan kuman pun juga akan menumpuk, maka akan timbul sakit gigi. Yang kedua, mandi 2 kali dalam sehari. Mandi 2 kali sehari dapat membuang kotoran yang menempel di badan kita. Memelihara kebersihan badan adalah sangat penting. Kegiatan ini dilakukan karena dalam tubuh kita sendiri bisa menjadi sarang penyakit apabila tidak diadakan pembersihan. Jadi mandi dua kali dalam sehari. Menjaga kebersihan pakaian, kebersihan sepatu, termasuk kaos kaki. Kita semua pasti memiliki pakaian yang kita pakai yang itu penting, karena pakaian juga dapat menjadi sasaran kuman apabila tidak dibersihkan. Kuman-kuman itu dapat menyebabkan gatal-gatal pada kulit atau bahkan penyakit kulit. Untuk itu, cucilah pakaianmu setelah digunakan dengan deterjen dan keringkanlah hingga kering. Kita lanjut di menjaga kebersihan rambut, kuku, hidung, dan telinga. Ini juga penting karena beraktivitas sehari-hari yang kita lakukan tidak terasa kulit kita mengeluarkan keringat. Masa seperti kulit yang terbuka kering tersebut akan menahan debu yang menempel di rambut.
dan kulit kepala. Apabila terlalu lama tidak dibersihkan, maka kulit kepala kita akan terasa gatal dan jika dibiarkan akan menimbulkan luka serius. Oleh karena itu, jangan lupa keramas setiap hari apabila setelah melakukan kegiatan fisik agar kotoran yang di kepala dapat hilang. Kuku dapat memanjang dengan sendirinya setiap hari. Tentu kita melakukan kegiatan baik di tempat bersih maupun di tempat kotor. Ketika kita memegang sesuatu, mengambil sebongkah tanah misalnya, beberapa tanah yang masuk di sela-sela kuku, dan secara tidak sadar di dalam tanah tersebut hidup puluhan anak cacing. Apabila kita makan dan lupa mencuci tangan, maka puluhan anak cacing tersebut akan ikut termakan dan masuk ke perut dan dapat menyebabkan diare. Begitu juga dengan hidung dan telinga. Kita tahu bahwa telinga dan hidung mengeluarkan kotoran walaupun tidak banyak. Hidung bukan mengeluarkan kotoran tetapi menyaring kotoran. Sebenarnya berasal dari debu-debu yang berterbangan dan ikut bersama udara yang kita hirup. Debu itu sering di bulu-bulu hidung yang mengandung lendir. Bila terlalu banyak debu atau kotoran, maka akan menumpuk di dalam hidung sehingga akan mempersulit kita untuk bernapas. Telinga harus dibersihkan dan benda-benda yang mengganggu setiap akan membersihkan telinga. Gunakan cotton bud yang lembut, jangan terlalu dalam membersihkan karena nanti dapat merusak gendang telinga. Oke, kita lanjut di memilih makanan yang sehat dan bergizi. Makanan merupakan salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan seseorang. Kelebihan dan kekurangan makanan tidak baik bagi kesehatan tubuh. Makanan yang sehat yaitu makanan yang seimbang, artinya mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sesuai. Selain itu, makanan yang sehat juga tidak mengandung bibit penyakit atau zat-zat yang dapat membahayakan tubuh. Makanan bergizi bagi tubuh harus seimbang, artinya tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Kekurangan zat gizi dapat menyebabkan kondisi tubuh tidak sempurna dan mudah terserang penyakit serta mempengaruhi kesehatan mentalnya. Sementara itu, kelebihan zat gizi menyebabkan penimbunan dan jaringan tubuh pada kondisi tertentu, menyebabkan proses metabolisme di dalam tubuh terganggu. Kalau mau juga hidup sehat, perlunya kita itu khususnya perlu beristirahat. Istirahat, tidur termasuk istirahat, tetapi istirahat belum tentu sama dengan tidur. Beristirahat artinya berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, sedangkan tidur artinya mengistirahatkan badan dan kesadarannya. Bila kurang tidur, kesehatan tubuh kita dapat terganggu. Akibat orang yang kurang tidur adalah mata menjadi layu, muka pucat, badan lemah dan kurang bergairah. Dan di hidup sehat itu perlu juga olahraga dalam rangka meningkatkan kesegaran dan kesehatan jasmani.
perlu latihan olahraga yang teratur. Olahraga atau latihan fisik diperlukan untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh. Manfaat latihan fisik yaitu: 1. Meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru, memperkuat sendi dan otot. 3. Mengurangi lemak. 4. Mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Dan terakhir, kelima, memperlancar peredaran darah. Adapun menghindari terjadinya penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menghindari kontak dengan sumber penyakit dan membiasakan diri mematuhi aturan yang dalam kesehatan. Menghindari terjadinya penyakit mudah sekali kita lakukan, tapi tergantung pada individunya, rajin atau tidak. Meningkatkan taraf kecerdasan dalam rohani. Dengan rajin belajar dan membaca, wawasan kita akan semakin luas. Wawasan yang luas digunakan untuk diri kita sendiri, untuk menjadi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, misalnya menjaga kesehatan pribadi dengan mematuhi beberapa aturan kesehatan. Kesehatan rohani salah satunya adalah mematuhi peraturan kepercayaan yang dianutnya, seperti beribadah, mematuhi larangan yang berbuat haram yang diharapkan oleh agama, melakukan pemeriksaan kesehatan setiap 6 bulan sekali, ukur tekanan darah. Apabila tekanan sistolik tidak lebih dari 120 dan tekanan diastoliknya tidak lebih dari 80. Jika ternyata angkanya berada di atas atau di bawah angka tersebut, kita harus periksa ke dokter untuk mengetahui masalah yang ada di dalam tubuh. Melakukan kebiasaan sehat. Kebiasaan sehat ini diantaranya adalah menjauhi narkoba, menghindari minuman beralkohol, hentikan kebiasaan merokok, cuci tangan dan pakai sabun. Demikianlah itu materi saya dari Ahmad Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.